يا حبيبي يا محمد. الله عنها وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا الحسن وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وإلى الإمام سعد السكتي وإلى الإمام سنيد البولدي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى الإمام أبو منصور الماتريدي وإلى الإمام بكر الرازي وإلى الإمام السنوسي وإلى حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد سمن المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان البنجري والشيخ شهاب البنجري والشيخ محمد بن عمر البنتني والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري والشيخ محمد شرواني عبد البغيل البنجري والشيخ محمد ساني البنجري وشيخ محمد رميج صالح محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد أرجو البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ عبد الصامد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلمي البنجري وشيخ كشف الأنوار البنجري وشيخ عبد الرحمن الصديق البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري وشيخ مدرين البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع شيخنا معلمنا أستاذنا مدرسنا جميع بينهماتنا ولجميع والدنا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية صالحة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia. Mudah-mudahan berkumpul berjamaah beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Sambil menunggu tibanya waktu Isra, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid. Kembali kita sama-sama mengaji kandungan kitab Hisnus Sunnah wal Jamaah, Ma'rifat Firqah Ahlil Bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Berdahulu nah minum sedikit lah. Bismillah. Bismillah. Oh, ayo jangan berikanlah kita makanan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi bi asrarihi fid dharain. Halaman berapa? 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Nang ke-11 Syiah Jarariyah. Ini yaitu golongan pengikut Zarar bin Ayan yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak qadim. Ada kita orang ahlu sunnah berkeyakinan sifat Allah itu qadim, karena sifat itu berdiri di zat. Ulun nih melihat, mendengar, pandir. Melihat ulun nih ngarannya sifat, mendengar ulun nih ngarannya sifat, bepandir ulun nih ngarannya sifat. Sifat bepandir, sifat melihat, sifat mendengar. Di mana andaknya ini? Di diri ulun gitu. Nah itu. Ujar pengikut Zarar bin Ayan ini mengatakan bahwa sifat-sifat Allah tidak qadim. Dan sebelum adanya sifat Allah
belum adanya sifat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati. Nah iya benar ini rusak banget ini. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, i'tikad ini juga kufur, sebab sifat Allah itu adalah qadimatun bizati. Sifat Allah itu qadimah, qadim dengan zatnya, yaitu qadim sama dengan zatnya. Jadi sifat Allah itu qadim juga sama dengan zatnya. Dan Allah bersifat wujud. Nah, Allah bersifat wujud. Wujud ini artinya, kalau arti wujud itu ada, tapi kalau makna wujud itu adalah nyata. Nah, kau lisaran ini geser sedikit. Guru pinakuler berdiri nampak ini, tapi nah angin ini kita berdiri juga. Nah, udah bentuk kan. Nah, kalau wujud ini artinya ada, tapi kalau maknanya nih jelas, nyata. Nah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nyata, wujudnya hakiki, yakni ada Allah tidak didahului oleh tiada, dan tiada ia akhir dengan tiada juga Allah. Nah, juga Allah hayat. Nah, hayat, nah hayatnya tidak ada permulaan. Jadi wujudnya Allah itu hakiki, yakni ada Allah tidak didahului oleh tiada, dan tidak ia akhiri dengan tiada, kada diakhiri dengan tiada. Hayatnya Allah tidak ada permulaan. Itu i'tikad kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ke-12 Syiah al-Yunusiyah, yaitu golongan Yunus bin Abdurrahman al-Qummi, yang mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Nah ini cama bang. Dan digotong, ujar bahasa kita tuh disahan, nah oleh malaikat, dan lebih kuat daripada malaikat. I'tikad semacam ini menurut Ahlus Sunnah sesat dan kufur, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan tempat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat qiyamuhu binafsih, yakni berdiri sendirinya, kada membutuhkan tempat. Juga kepada yang mengadakan butuh tempat kada, nah butuh kepada yang mengadakan kada juga. Adapun Allah menciptakan aras yang sangat megah dan sangat besar, juga menciptakan kursi. Ini bukan untuk tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk menunjukkan kebesaran
dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Tuhan maulah aras, maulah kursi hendak menunjukkan kebesaran. Adlinuriyahu min ayatina. Kenapa Nabi kita dimikratkan oleh Allah? Linuriyahu min ayatina, ya. Hendak melihatkan lawan Nabi akan ayat-ayat, tanda-tanda, alamat kebesaran Allah. Ada bubuhan pengikut Yunus ini Syiah al-Yunusiyah. Nah, ini bakal keyakinan kayak ini. Kemudian yang ke-13 Syiah Syaitaniyah, yaitu pengikut Muhammad bin Nu'man yang mendapat sebutan syaitan. Syaitan, yang mengatakan Allah itu cahaya, mengatakan mereka ini Allah itu cahaya, nang bukan jisim, nang menyerupai manusia. Dan Allah mengetahui segala sesuatu itu setelah adanya sesuatu itu. Nah, menurut ahlu sunnah, iktikad ini dinyatakan kufur sebab bukan jirim. Nah, sebab Allah itu, Allah bukan jirim dan bukan jisim. Allah itu lain jirim, lain jisim. Dan ilmu Allah adalah berta'alluq mutlak. Artinya segala sesuatu yang sudah ada atau belum, yang wajib atau mustahil, itu wenang semuanya. Nah, itu diketahui oleh sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nang sudah ada nini atau nang belum ada, nang wajib atau nang mustahil, semuanya diketahui Allah. Ya kan ta'alluq itu wallahu a'lam bishawab. Ta'alluq itu ada ta'alluq inkisab. Ini ta'alluq membuka. Ini ilmu nih. Namunnya ta'alluq li ta'sir, ini dua sifatnya, qudrat, iradah. Ini kepada yang memungkinan, mungkin. Jadi ta'alluqnya li ta'sir. Kalau inkisab ini ilmu. Nah, kalau ada ta'alluq itu hayat saja. Ini kalau ada ta'alluq kemana-mana, ghairu ta'alluq. Kalau ilmu li inkisab, untuk membuka. Jadi nang ada ataupun nang lagi akan ada itu sudah diketahui oleh Allah. Sedikit lagi dulu sarannya. Guru enang minum lah, karena yang banyak kita minum aja. Makanan insyaallah ta. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedikit lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Kemudian Syiah Razmiyah yang ke-14 ini golongan Syiah yang mempunyai keyakinan sesungguhnya pangkat imam atau pangkat imam itu tetap pada Muhammad bin Hanafiyah. Kemudian pada anaknya yang bernama Mansur, dan juga mengatakan bahwa Tuhan itu suka merasuk kepada Nabi Muslim dan tiada mati dia dibunuh. Kada mati dibunuh. Dan Syiah ini menghalalkan yang diharamkan dan meninggalkan kefarduan. Nang haram dibulihakan, meninggalkan nang difarduakan nih. Nah, menurut Ahlus Sunnah itikad ini sesat, mengkufurkan, sebab pangkat imam itu ditetapkan oleh baiatnya kaum muslimin dan para ulama. Mustahil Allah merasuk kepada Abi Muslim dan Abi Muslim mati dibunuh dihukum mati, dan juga karena menghalalkan yang diharamkan yang mengakibatkan kufurnya firqah ini. Juga dosa besar karena meninggalkan beberapa kewajiban. Nah ini. Jadi menurut Ahlus Sunnah iktikad nangka ini Syiah Razmiyah ini sesat juga. Nah, karena mereka itu berkeyakinan pangkat imam itu tetap pada Muhammad bin Ibnu Hanafiyah. Itulah anaknya Abu Mansur. Nah, sedangkan menurut orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam itu ditetapkan oleh baiatnya kaum muslimin. Kaum muslimin yang membaiat. Nah, dan dibaiat oleh para ulama, itu imam. Kalau kaum muslimin kada membaiat, ulama kada membaiat, jangan mengaku-ngaku imam. Nah, jangan mengaku-ngaku imam. Kaum muslimin kada membaiat, ulama kada membaiat, jangan aku imam. Nah, jadi ada syarat-syarat tertentu seorang itu diangkat menjadi imam. Kada bisa mendeklarasikan diri sendiri menjadi imam. Arti pembaiatan itu disaksikan oleh halayak. Nah, dan mencukupi nang dibaiat ini syarat dan rukunnya. Kalau nya kada cukup, kada bisa nang jar itu kada kawan. Ujar si A, ujar si B, ujar si anu, kalangan anu kada bisa. Jadi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya itu sudah ditetapkan. Nah, barulah seseorang itu apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya dibaiat oleh kaum muslimin dan para ulama sepakat. Ulama kada sepakat lain juga. Nah, lalu ngarannya klaim sepihak, pengakuan sepihak aja. Kada jumhur. Nah, kemudian Syiah Mufawidah. Ini firqah yang mengatakan sesungguhnya Allah itu telah memberikan mandat untuk menciptakan dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maluput bandar juan ini. Dan menurut sebahagian lagi dari mereka kepada Sayyidina Ali. Nah, jadi
Ada yang mengatakan Allah itu telah memberikan mandat untuk Nabi Muhammad untuk menciptakan dunia nih. Sebahagian mengatakan kepada Sayyidina Ali, i'tikad firqah ini juga sesat. Ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain nabi menciptanya, lain. Nah, berdiri yang ini nah, Allahumma shalli ala Nabi itu kan hanya memadahkan nur, nur Nabi Muhammad, nur Muhammad. Nah, ini asal kejadian. Kalau ini asal kejadian, makanya nur Muhammad ini ulama berbeda pendapat. Ada mendahkan akal. Ini akal. Ini asal kejadian. Jadi kalau nang abah guru madahkan sidin itu melajari lawan di kita, pelajaran sidin itu secara umum artinya mulai nang kita orang nang sekolah kada nang tinggi tuh. Nah paribiasanya biar tamat SD aja. Ajaran nang diajarkan oleh abah guru sekumpul tuh tentang Nur Muhammad tuh kau paham. Nah nyaman bener anuan sidin kadang nang betele-tele penjelasannya kayak kada sampai sidin menjelaskan unsur kejadian. Nah kan itu tanah, air, angin, api gitulah ya kalau. Nah api dari nur gitu, tanah, air, angin, api. Kita dari tanah dari air dari angin dari api dari nur. Nah ini jelas nanti nyaman kalau lah kadenya nang buan syiah ini tadi mendahkan Nabi Muhammad nang maulah alam ini. Nah nama mencipta ini Allah. Nah kalau Nur Muhammad asal kejadian sabarataan iya, karena semuanya dari nur. Nah jadi api dari nur, nah tanah dari air dari air dari angin dari api dari nur. Jadi nang ini asal kejadian. Kita tuh hanya disuruh memisrakan diri, misra manusia. Nah tangan bebatis, ini batis parut tangan sampai ke kepala, mulai batis ini sampai ke parut, sampai ke tangan, sampai ke kepala, badataan misra. Ini misra dengan nur Muhammad. Jadi batis ke kepala nur Muhammad. Jadi nang kita tuh disuruh sabigian merasakan diri kita ini nur Muhammad. Itu aja dirasakan. Nah jadi amun iya nangka ini aja di dalam hidup, nah merasa Nur Muhammad aja, lalu terjadi ibadah sembahyang misalnya, nah
lalu nyaman karena diri di Nur Muhammad batinnya luar dalam Nur kita baca Quran merasa membaca Quran kita bersedekah merasa bersedekah apa dia aja gegen ini sadar akan Allah Ramadan yang itu ini ketika mengucap sallallahu ini hati ingat Allah. Bila kita mengucap Allah Muhammad hati ingat Nabi Muhammad. Jadi ketika mengucap sallallahu hati ingat Allah Muhammad berarti hati ingat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad sama aja. Nah ketika kita sambut Nabi Muhammad ini hati ingat Nabi lalu ngarannya talaki punya hati ingat Allah Allahumma Allah nabinya talakinannya. Nah ketika ingat Nabi Muhammad ada jawabannya. Nah talaki karena juga ingat Allah ingat Nabi ingat Allah ingat Nabi ini ya dalam hidup sini itu nanti ingat ini ya Allah Nabi Muhammad Allah Nabi Muhammad Allah Nabi Muhammad. Saya umat orang ini karam sih itu ingatan sih dua dia Allah Muhammad ini yang disampaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nah kalau disaksikan asyhadu la ilaha illallah. Nah asyhadu anna Muhammad rasul. Nah ingat Allah ingat Muhammad disaksikan Allah disaksikan Muhammad dan disaksikan Allah disaksikan Muhammad. Ini pandangan kesaksian Allah menyaksikan Muhammad menyaksikan Allah. Ini yang disuhud di hati dipandang di hati. Nah hati yang memandang kan hati itu memandang dua. Ada yang hati itu merasa muraqabah sama pada martabat ihsan ini. Muraqabah ini hati merasa diawasi Allah, diketahui Allah, dilihat Allah. Ini
Ini sebuah ilustrasi ya. Sekarang Sahrani ini ada pengetahuan bicara ilmu yakin. Sahrani ini didajari akan sebuah pengetahuan mengenal guru. Jadi Sahrani ini tahu lawan guru karena ada pengetahuan yang diajarkan kepada Sahrani. Maka Sahrani mengenal guru dengan ilmu. Ini disebut ilmu yakin. Ya, ilmu yakin. Yang kedua ada yang disebut ainul yakin. Nah sekarang Haji Tabri dalam keseharian Sidin ini muhakabah. Makanya iman itu ada iman taklid bil ilm, ada iman yang disebut iman muraqabah. Nah, iman ain yakin. Ujar Haji Tabri ini merasa karena sudah tahu dengan sifat guru ini tahu. Sifat guru ini tahu benar Haji Tabri. Sudah informasi didapatkan oleh Sidin ada yang mempelajari mengenai guru. Ada Sahrani tadi tahu lawan guru ini karena ada informasi dari orang lain. Maka ini taklid bil ilm, mengenal Tuhan dengan taklid ilmu. Sedangkan Haji Tabri tadi mengenal guru, nah, itu rasa Haji Tabri ini karena sudah ilmu yakin, sudah mengetahui informasi, sudah belajar mengenai sifat guru. Lalu ujian Haji Tabri di keyakinan Sidin, di perasaan Sidin, aku ini rasa dilihat guru, aku ini rasa jabat di mata aku nak bayang-bayang guru. Paham tak? Nah lalu pulang ke Haji Ahmad. Pak Haji Adi bukan merasa dilihat oleh guru, si rasa lawan guru, rasa melihat guru je. Nah, ada Haji Tabri rasa dilihat oleh ulun, rasa dilihat oleh guru. Sahrani mengenal guru dengan sifat-sifat yang diajarkan kepada Sahrani mengenai guru. Tapi Sahrani belum lagi di hati Sahrani ini, nah, rasa dilihat oleh guru belum ada. Nah ada tuh Haji Tabri nanti. Nah ada lagi Haji Ahmad. Nah Haji Ahmad merasa di sini ini aku yakin sudah. Aku yakin sudah. Kenapa mati aku yakin? Karena melihat dah. Nah Haji Tabri sama lihat dengan guru. Di mana ada Haji Tabri ini rasa melihat Tuhan, rasa menghadap Tuhan lawan guru, aku yakin karena aku yakin itu dengan guru melihat, tahu di sifat, nah tahu di apa, jadi melihat apa, nah akan guru. Jadi derajat Sahrani dengan derajat Haji Tabri dengan derajatnya Haji Ahmad itu beda. Namun semua ini sama dengan kepercayaan, maka ini disebut iman juga. Jadi iman itu ada iman taklid, ada yang disebut iman taklid bil ilm, dengan pengetahuan. Taklidnya itu gantung hubungnya, dia mengenal Tuhan karena ada ilmu. Nah, karena ada ilmu sifat, ilmu aqaidul iman, 50 aqaidul. Nah 50 etikat keimanan kepada Allah. Maka semalam ketika kita mengucap usolli pada subuhi, maka secara otomatis kita sudah tahu. Nah kayak apa bagian sembahyang subuh? 2 rakaat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu sembahyang subuh. Ketika mengucap usolli pada subuhi, itu sudah makna yang dikandung oleh usolli pada subuhi tadi. Itu adalah bagian sembahyang subuh sampai
Ketika kita mengucap la ilaha illallah 50 akaidul iman ini sudah maknanya tuh dalam kandungan la ilaha illallah. Ini ilmu yakin lainnya. Karena ada ilmunya lalu meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi sahrani tadi. Karena ada ilmunya, guru ini tersusun dari 50 ilmu yakin bahwa sahrani, maka sahrani mengenal guru dengan 50 akaid ini. Nah, sedangkan Kahiyat Tabligh sudah melewati akar ilmu yakin ini, maka naik kedudukan berada dengan ainul yakin. Sidin merasa sidin, hati sidin itu merasa dilihat, diawasi, diketahui oleh Allah. Naiklah imannya dengan iman muraqabah. Itu disebut ainul yakin. Sedangkan hakul yakin ini kahiyat ini mana berada fa'ina ma'tuhanlu bersama Allah. Kamana aja mengarahkan pandangan di situ melihat Allah. Kalau di mana aja kita berada kita melihat Allah, ini disebut hakul yakin. Nah, sekarang yang terakhir adalah kamalul yakin. Kamalul yakin ini orang yang disebut baqabillah. Orang yang kekal dengan Allah, baqabil. Nah, iya, yang zikirnya itu la ilaha illallah, la mawjud illallah, la ilaha illallah, la mawjud illallah. Kada ada wujud Allah saja. Tadi sahrani masih ada dirinya, Kahiyat Tabligh masih ada diri seorang masih, Kahiyat Ahad masih ada dua diri sidin. Cuma sidin merasa melihat Tuhan di mana aja. Sedangkan Kahiyat Tabligh tadi merasa dilihat oleh Tuhan di mana aja berada, merasa dilihat Tuhan, dikatakan Tuhan. Kahiyat Ahad merasa melihat Tuhan. Bicara sahrani merasa mengenal Tuhan dengan ilmu. Ini masih ada diri, sahrani masih ada dirinya, Kahiyat Tabligh masih ada dirinya, Kahiyat Ahad masih ada diri. Nah, karena di diri ini jangan bakat banyak bacaan la mawjud, aku ada di luar, nah adanya. Pahamlah? Jadi yang kayak ini, dan ini kan bisa dianugerah dari Allah. Ini modal dulu ilmu yakin, ini modal untuk naik martabat ke ilmu yakin. Kada akan diberi orang itu ilmu yakin sebelum ilmu yakin dia belajar dulu ilmu akidah. Baru kita Allah akan beri batinnya itu, batinnya ini rasa diawasi oleh Allah, rasa didengar oleh Allah, suara hati pun didengar oleh Allah, geritik yang terlintas di hati pun diketahui oleh Allah. Ini kan akan diberi oleh Allah sebelum ilmu yakin ini, sebelum belajar ilmu akidah, sebelum belajar ilmu sifat Allah dulu diketahui. Etikat Nabi 50 ini dulu bulan bujur, simpulannya nakap bujur, hanya riba ini. Amun ini kan ada belum langsung ke belajar hakikat kada akan. Makanya teorinya aja bisa, amaliyahnya kada akan tahu. Praktiknya tidak akan bisa. Belajar ilmu hakikat sehari semalam tutup. Tetapi belum tentu orang itu dapat amalan di dalam kehidupannya. Ini mengalahkan kenapa? Karena modalnya ada. Modalnya ada tahu Allah itu sifat wujud Tuhan itu yang dibapakan. Tidak. Wujud Tuhan itu dibapak bapak. Wujud Tuhan itu yang dibapak mukhalaf alil hawadis. Wujud Tuhan itu dibapak yang kombinasi. Wujud Tuhan itu apa? Wahdaniya. Ini aja dengan artinya. Tiba-tiba langsung belajar kepada hakul yakin. Gak dapat di mana hakul yakin ini? Kalau dasarnya ada ilmu Kahiyat Tabligh kita akan dapat merasa dilihat oleh Allah. Kalau Kahiyat Tabligh ada mengetahui Allah itu bersifat melihat, Allah itu bersifat mengetahui, ya kan? Ya kan mustahil Kahiyat Tabligh merasa dilihat oleh Allah. Kalau Kahiyat Tabligh ada meyakini Allah bersifat melihat, Allah bersifat mendengar, Allah
mengetahui. Ada mungkinkah Haji Tabri merasakan di hati, dapat merasakan dalam keyakinan sirin, nah ini pandangan iman sirin, bahwasanya diriku ini diketahui oleh Allah. Nang di luar diketahui oleh Allah, nang di dalam diketahui oleh Allah, nang tersurat diketahui oleh Allah, nang tersirat diketahui oleh Allah, nang terlintas di hatiku diketahui oleh Allah, nang terucap di mulutku pun diketahui oleh Allah. Karena kenal dengan sifatnya, maka terjadilah perasaan diketahui oleh Allah. Kalau Haji Adi komplit nih, mana kenal sifat, merasa yang merasa diawasi, tapi hilang merasa diawasi tadi, timbul perasaan menyaksikan sini. Nah ini kemana aja itu, kemana berjalan, tapi ini masih bertahan ada akunya. Sekarang nih ada akunya, Haji Tabri ada akunya, kemudian kehajian ada akunya, ada yang ada akunya. Nah misalnya Haji Latif ini ada lagi. Nah ada lagi itu Pak. La ilaha illallah la mawjud illallah. Nah kalau ada yang mengucap la ilaha illallah la ma'bud illallah, iya aja. Kada ada Nabi ibadahi hanya Allah, pas saja karena ilmu yakin ada. La ilaha illallah la makhluk, kada ada Nabi tuntut illallah, hanya Allah saja, pas saja. Kenapa? Karena ini ilmu yakin. La ilaha illallah la maksud, kada ada Nabi maksud, hanya Allah saja, pas saja karena aku yakin. Amuninya la ilaha illallah la mawjud illallah, kada ada Nabi wujud, hanya Allah. Tanya indah, kada sikunya lagi, kada ada lagi yang lain, yang ada ini saja. Kalau sini saja ada, nyaman kada? Ini kita merasa diri Allah mau, mbak rasa asa berduit, berpikiran menyimpannya, menjaganya. Ya kata, karena benisi asal diisi rasa diri itu Nah karena Tuhan ini mau angkat hati kita ini, suruh batin kita ini, jano rasa bisi ilmu, jano rasa bisi penglihatan, kan itu jano rasa bisi pandangan, tapi jano bilang la haula wala quwata illa billah. Tapi jano masih ada juga. Kayak itu sudah aturan sidin. Cuma pas digenakan sidin di kamal yakin udah ada jenang lain. Nah ketika kita senantiasa menyaksikan nur Muhammad dalam kehidupan, ini orang yang dekat dirinya lawan Allah nang banggaran nur, mendekatkan dirinya nang banggaran Muhammad. Jadi ia mendekatkan diri lawan Nabi Muhammad. Lawan Allah nang banggaran nur dekat, lawan Nabi Muhammad, lawan Nabi nang banggaran Muhammad juga dekat. Nur ngaran Allah, Muhammad ngaran Nabi. Diri dari Nur Muhammad. Jadi diri berhubung dengan Allah, diri berhubung dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika ingat Nur Muhammad, kedua-duanya ingat Allah, ingat Nabi Muhammad. Jadi ketika bersalawat, ingat Allah, ingat Nabi Muhammad. Ketika sembahyang, ingat akan langsung aja Nur Muhammad. Siapa yang sembahyang? Nur Muhammad. Nah, konkret sudah. Menjalan tauhidnya, nang sembahyang aku Muhammad, nang menjadikan sembahyang Allah itu rincitan pacarannya harusnya. Mungkin tadi nyaman nyari doa dah. Nah, nyaman jadi doa. Mbak daripada memisah-misahnya adunan dulu ini taruhnya kocok dulu nggak jadi aja sudah pada kek kan nyaman. Ibarat itu limping nyaman sudah baru lagi teman bersambat limping ya sudah. Makanya nasi sopan ini untung kita nasi kuning. Nah nasi kuning nyaman. Kalau harus memikirkan badasnya, harus memikirkan berarti mamamnya itu ya nah penting itunya suhutnya itu iya belajar dulu Muhammad suhutnya kali dua. Iya itu tuh. Nah saksiakan dari bertahan barakat Sayyidina Muhammad. Nah ada yang lain yang ada Nur Muhammad juga asal kejadian bertahan nikmat dari Nur
Muhammad. Jadi apa hidup Muhammad? Terserah aja. Anak jalan benar Muhammad. Ayo, ini lebih aslam, lebih selamat. Nah, lebih selamat karena kan dulunya ingat Allah Tuhan, ingat Allah Nabi Muhammad. Menjalan tauhid, ingat Allah aja Nabi Muhammad benar. Nah, dan ingatnya. Nah, makanya mau jalan ini praktis dan jalan makhluk, jalan paling selamat. Nah, paling mudah dan jalan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Kami mohon kepada Allah, dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jalan-jalan kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertauhid kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha dan biar pada taat, ampun maaf zahir batin dunia akhirat. Musikum manaqsid Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Arusal Khafidhah